Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subakti Endurofik dari kelas Gedung 2 Teknik Infrastruktur Sipil dan Perencanaan Arsitektur Sekolah Vokasi Universitas Ponorogo. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menghitung rangka batang seperti pada gambar ini menggunakan software SAP 2000. Nah, jadi di sini saya sudah memiliki soalnya, ada rangka batang, kemudian ada jaraknya sekian, kemudian pembebanannya sekian, ada 40, ada P1, P2 sampai dengan P7. Nah, bagaimana caranya kita menghitung soal seperti ini menggunakan SAP 2000? Oke, langsung aja ya. Kita buka aplikasinya. Nah, di sini saya menggunakan SAP 2000 versi 20. Nah, oke, langsung aja kita hitung. Kita klik file, kemudian new model. Nah, kemudian kita jangan lupa pilih satuannya. Nah, di sini satuannya kilonewton dan meter. Kilonewton dan meter kita pilih. Nah, kemudian yang template-nya kita bisa pilih yang itu di process atau yang delete only. Nah, di sini saya menggunakan delete only aja agar lebih mudah di gambar. Kita klik OK. Nah, kemudian muncul grid seperti ini. Kita lihat tampilan XZ aja karena ini 2 dimensi. Nah, kemudian setelah muncul grid seperti ini, kita atur gridnya agar bisa menyerupai ini ya. Oke, caranya kita klik kanan, kemudian edit grid data, kemudian modify show system. Nah, muncul seperti ini. Nah, ini ada X grid data, ada Y, ada Z. Ini ada sumbu jarak-jarak koordinat Y, sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, kita lihat pada soal. Nah, jadi di sumbu X ini ada jaraknya sekian ya. Dari ini, dari titik 0, kemudian ini kedua, ini 2 tambah 24 tambah 2,1 itu 6,1 dan seterusnya. Oke, langsung aja kita masukin ke aplikasinya. Nah, di sini kan di soal ada berapa titik nih? 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 titik. Nah, sedangkan di sini cuma ada 4. Kita tambahin ya. Ini kan ada 4, kita add, klik add 5 6 7. Oke, kemudian kita isi ordinatnya nih. Nah, di titik A itu kan pastikan 0 ya. Nah, kemudian di sini titik selanjutnya itu 2 ya. 2 kemudian tambah 2 lagi itu 4. Ini ditambah-tambahin aja ya. Terus kemudian ditambah 2,1 itu 6,1 tambah 2,1 lagi ya. Itu ada 8,2 tambah 2 berarti tambah 2 berarti 10,2 tambah 2 lagi 12,2. Oke, ini sudah selesai yang di sumbu X. Kemudian yang di sumbu Y. Nah, karena ini 2 dimensi, maka kita gunakan yang X dan Z nya aja. Nah, yang horizontal ini adalah yang sumbu X dan yang vertikal ini adalah sumbu Z. Ya, jadi yang Y itu kan lebar ya. Nah, karena 2 dimensi ini kita tidak menggunakan yang lebarnya, kita tidak menggunakan yang sumbu Y. Jadi yang di sini kita hapus saja, kita delete, ini kita delete. Nah, kemudian yang sumbu Z. Nah, sumbu Z itu jaraknya 3,28. Nah, ini ada 2 titik ya, titik yang di sini dan di sini. Nah, titik pertama itu pasti 0, berarti yang kedua itu 3,28. Oke, langsung aja kita masukin. Ini kan udah berapa nih? 5 titik. Yang kita gunakan hanya 2 titik aja. Kemudian kita delete aja. Delete. Nah, ini kan jarak yang titik pertama itu kan 0. Nah, yang kedua itu kan berapa? 3,28. 3,28. Oke, sudah kita atur ya sumbu X dan Z nya, jaraknya. Kemudian kita jangan lupa atur bubble size nya. Ini kita masukkan 0,25 aja agar tidak terlalu besar.
kemudian kita klik OK. Ini kita OK. Nah, kemudian setelah itu kita kan tadi sudah mengatur jaraknya, jarak gridnya. Nah, setelah itu kita gambar nih frame-nya dengan cara kita klik draw, kemudian draw frame cable tendon, kita klik ini. Ini kita gambar agar bisa seperti soal ini. Nah, oke, langsung aja kita gambar, kita klik di titik-titiknya. Klik sini, kita tarik ke titik ini, titik ini. Oke. Nah, untuk membatalkan kita klik kiri ya. Sorry, klik kanan. Untuk memulai lagi kita klik kiri. Ini ke titik, ini ke titik ini. Oke. Terus sampai gambarnya sama seperti pada soal. Oke, gambarnya sudah sama ya. Nah, setelah menggambar frame-nya ini, kemudian kita menaruh reaksi peletakan. Ini kita escape aja ya. Oke, menaruh reaksi peletakan caranya dengan kita klik nih. Reaksi peletakan itu kan, maksudnya tumpuan. Kita taruh tumpuan. Ya, tumpuan di sini. Ada tumpuan A dan B. Kita taruh di A itu kan ada sendi dan B error. Kita langsung aja, kita yang sini dulu ya, A dulu ya. Kita klik, kemudian kita assign, kemudian join, kemudian restrain. Nah, yang A itu adalah sendi, kita pilih yang sendi, kita apply, nah sendi. Kemudian yang di sini adalah roll, kita apply. Nah, oke. Sudah ya, tumpuan sudah. Kemudian di sini ada apa lagi nih? Beban, pembebanan ada P1 sampai P7. P1 dan P7 itu 11 kN. Kita masukin. P1 itu di sini, P7 di sini. Kita assign, kemudian join load, kemudian forces. Nah, karena ini adalah gayanya horizontal ya. Gayanya itu vertikal. Ini vertikal, maka kita pilih yang force global Z, yang karena yang di zoom Z. Nah, gayanya itu ke bawah, maka itu kita tulis negatif. Min 11 ya tadi ya. Oke, min 11. Min 11, kemudian kita apply aja. Nah, ini min 11. Gayanya ke bawah. Nah, kemudian yang di titik sini. P2, P3, P4, P5, P6. Ini P2, P3, P5 dan P6 itu sama 28 dan P4 31. Ini kita masukin aja. Ini sama ya tadi ya 28. Nah, G-nya itu masih ke bawah, maka kita tulis negatif 28. Kita apply. Nah, kemudian yang di sini tadi 31. Ke bawah juga negatif 31. Kita apply, kita oke. Nah, kita sudah menaruh letakannya ya, udah menaruh apa namanya tumpuan, kemudian pembebanan juga. Nah, kemudian sebelum menganalisa struktur menggunakan aplikasi SAP 2000, kita blok terlebih dahulu ini batang-batangnya, atau kita klik juga bisa, biar lebih cepat kita blok. Nah, kemudian kita klik assign dan frame, kemudian kita klik yang ini release partial fixity. Nah, ini kita pilih yang momen 33. Kita oke. Nah, kenapa kita melakukan ini? Karena agar nanti batang-batangnya bisa menjadi solid gitu. Batangnya menjadi solid, atau hubungan antara batangnya menjadi lebih kuat, lebih kaku gitu, lebih kaku atau solid. Nah, kemudian kita pastikan nih
langkah selanjutnya yaitu kita pastikan apakah batang ini sudah memiliki beban atau belum. Nah, di soal ini kan tidak diketahui, maka kita anggap aja belum memiliki beban tersendiri. Caranya kita find, kemudian load pattern. Nah, yang self weight multiplier ini kita tulis 0, kemudian modify load pattern. Oke. Nah, jangan lupa nih, kita simpan, kalian klik file, kemudian save. Kita taruh di mana aja ya? Di sini saya taruh di desktop. Angka. Oke. Kemudian kita save. Nah, setelah kita save, langkah selanjutnya kita bisa melakukan analisa struktur. Caranya kita analyze, kemudian set analyze option. Nah, karena di soal ini adalah soal dimensi, maka kita pilih yang exit plane, kemudian kita oke. Nah, kemudian kita klik analyze lagi, kita run analyze. Yang di sini model kita do not run aja. Nah, kemudian kita klik run now. Oke, secara sistem aplikasi SAP 2000 sedang menghitung. Nah, sudah. Setelah dianalisis, ini tampaknya jadi seperti ini. Yang kiri ini di format save dan yang kanan ini 3D view-nya. Ya, kita bisa nih memulai animasinya. Kita lihat ya, kita klik start animation. Oke, seperti ini ya tampilannya. Oke, saya goyang-goyang. Nah, kita bisa stop animation. Oke. Nah, setelah kita analisis tadi, kita bisa nih melihat RAV, RBV, RH. Nah, caranya kita klik ini ya, display, kemudian show versus trees, kita klik join, kita oke. Nah, kelihatan kan RAV, RBV, dan RH. Ini RAV-nya 82,5, RBV-nya 82,5, dan RH-nya 0. Nah, setelah itu kita juga bisa melihat bidang D, bidang M, dan bidang N. Caranya display, kemudian seperti tadi ya, show for trees. Nah, bedanya di sini kita klik yang frame cable tender. Nah, oke, jadi muncul tampilan seperti ini. Nah, di komponen ini, bagian komponen ini, di axial force ini untuk kita menampilkan bidang N atau D axial. Nah, yang di shear 22 ini bidang D atau geser ya. Shear 22 ini bidang D. Nah, yang bidang M itu yang ini momen 33. Nah, kita lihat yang axial force dulu ya. Kalau yang field diagram ini kita menampilkan diagramnya. Nah, kemudian yang kalau misalnya kita mau melihat nilai-nilainya, kita show values dan kita apply. Nah, jadi ini ya bidang N-nya ya. Pada rangka batang ini yang merah-merah ini adalah batangnya tertekan, maka dia bernilai negatif. Nah, kemudian yang biru ini adalah tarik ya, maka dia bernilai positif. Nah, ini adalah gaya N, gaya aksial atau bidang N. Nah, kemudian kita melihat bidang D ini, apakah ada yang kita klik yang shear 22, kemudian kita apply. Oh, ternyata bidang D-nya ini atau gaya gesernya itu nggak ada di rangka batang seperti ini. Kemudian yang bidang M, apakah ada juga? Bidang M kita apply momen 33. Oh, ternyata nggak ada juga. Nah, jadi pada rangka batang 2 dimensi yang soal ini hanya terdapat axial force atau gaya aksialnya aja, bidang D sama bidang M nya itu nggak ada. Nah, oke, kita coba lihat lagi ya axial force. Nah, oke, jadi seperti ini ya gaya N nya, gaya aksialnya. Ya, itu tadi bagaimana caranya kita mencari bidang
N, bidang D, dan bidang M. Namun pada soal rangka batang ini kita hanya menemukan bidang N-nya saja atau gaya aksial. Bidang D dan bidang M-nya itu tidak ada. Kemudian kalau misalnya kita mengklik salah satu batang, maka akan mendapat tampilan seperti ini. Kita klik kanan ya, kita klik kanan ambil salah satu batang di mana aja. Oke. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai bagaimana caranya menghitung rangka batang 2 dimensi seperti soal ini menggunakan software SAP 2000. Apabila ada kata-kata yang salah, apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.